Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam This warahmatullahi wabarakatuh. conference will now be recorded. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi. Tentunya masih berkaitan dengan trigonometri. Najwa udah siap ya? Gak apa-apa sendiri juga, Ya. biar lebih enak kalau sendiri kan. Nah, di sini lihat, di sini kita akan bahas tentang rumus-rumus segitiga di dalam trigonometri. Nah, ini udah kelihatan belum nih share screen-nya? Belum. Wait ya. Udah. Udah ya. Nah, oke di sini. Udah kelihatan, udah jelas belum? Udah jelas. Udah jelas, oke. Nah, di sini Abang udah menyiapkan rumus-rumus segitiga dalam trigonometri, khususnya berarti kan nanti ini yang biasanya mungkin belum diketahui oleh Najwa. Nah, di sini saya siapkan sekitar ada 6 ya. Ada 6. Nah, tapi nanti pokoknya mudah sih. Jangan bilang, oh ada 6 banyak banget. Enggak. Nanti kita definisikan satu-satu. Nah, di sini yang pertama, perhatikan dulu Najwa yang di sini nih, sebelah kiri. Nah, untuk luas segitiga, jika diketahui alas dan juga tinggi, udah familiar kan dengan rumus ini? Setengah alas kali tinggi, ya nggak? Iya. Nah, ini mah yang biasa kan? Nah, ini mah yang biasa. Kalau ada alas, ada tinggi, ya udah setengah alas kali tinggi luasnya kan. Nah, di sini ada lagi nih. Kalau ini mah udahlah, misalnya udah lolos. Nah, sekarang ini, jika diketahui dua sisi dan satu sudut. Nah, gimana maksudnya? Jadi nanti diketahuinya ya dua sisi. Misalnya nih, satu sudutnya yang ini, yang B. Yang A dulu, yang A. Yang A dulu misal di sini kan. Diketahuinya sudut A dan berarti yang diketahuinya pasti sisinya itu yang ini kan dua sisi ya. Pasti sisi B dengan sisi C gitu. Jadi intinya diapit si sudut ini itu diapit oleh dua sisi. Jadi kuncinya ini adalah diapit ya. Si sudut ini diapit. Kalau diapit rumusnya itu gini. Setengah B dikali C nanti sin A-nya gitu. Paham? Nah, kalau misalnya yang diketahui, jadi yang pertama ini ketika diketahuinya B sama C sama sudut A. Nah, berarti setengah B kali C kan kali sin A gitu. Iya. Kali sin yang diapitnya. Nah, itu untuk pertama. Terus misalnya sudutnya yang C. Yang ini nih. Berarti pasti yang diketahuinya B dengan A kan? Yang ngapit gitu kan? Iya. Ini kan diapit. Nah, berarti rumusnya ini, yang ini yang C mah. Setengah kali A kali B, ya enggak? Sin C gitu. Ya kan? Ini B, ini A. Ini sudut C. Iya. Berarti ya udah setengah A kali B gitu kan. Dikali sin C-nya. Kayak gitu. Coba misalnya yang ini yang B. Sudut B. Ya udah berarti setengah kali A kali C sin B gitu. Ini kan? Ya. Paham gak nih? Paham ya? Pokoknya yang diapit itu yang dua sisi satu sudut. Ingat-ingat ya, setengah B kali C sin A. Kalau yang diketahuinya B sama C dan sudut A. Ini ingat-ingat dulu di keep. Kemudian ada lagi nih. Nah, yang sebelah kiri nih lihat. Jika diketahui tiga sudut satu sisi, maksudnya gimana? Ya udah misalnya ada segitiga nih.
sudut-sudutnya diketahui semua. Dan satu sisi misalnya di sini A, di sini berarti kan ini A, ini B, ini C. Nah, diketahui semua sudutnya, kemudian sisinya satu yang diketahuinya. Nah, rumusnya kayak gini. Kalau yang diketahuinya A, liatin. Berarti nanti A kuadrat sin beta sin C per 2 sin A. Jadi yang A-nya di bawah 2 sin A gitu kan. Oh, Gitu kan? iya, iya. Nah, misalnya yang B diketahuinya B, berarti B kuadrat, ya udah sisanya sin A sin C per sin B. B-nya kan di bawah. Ya enggak? 2 kali sin B, ingat-ingat. Berarti kalau C kuadrat, ya udah sisanya kan sin A sin B per 2 sin C. Ya enggak? Ya, Ingat-ingat ya nanti. Berarti 2 sin A gitu kalau yang diketahuinya A. Kayak gitu. Ini untuk jika diketahui 3 sudut satu sisi. Nah, ini di keep dulu. 2 kan tadi ya. Sekarang sama yang ini. Nah, sekarang nih yang ini yang kanan. Yang kanan ini, jika segitiga dalam lingkaran dan juga ada R-nya. Jadi segitiga ini ada di dalam lingkaran nih. Ada di lingkaran, misalnya nanti ada soal ada lingkaran, terus ada segitiga, dan ada jari-jari. Ya udah rumusnya itu ternyata 2R kuadrat dikali sin A sin B sin C gitu. Jadi semuanya sin A sin B sin C. Ingat-ingat aja nih. 2R kuadrat 2R kuadrat 2 kali jari-jari dikuadratkan gitu kan. Nanti dikali sin A sin B sin C. Kayak gitu. Ini di keep lagi. Ada lagi nih yang ini 4 ya. Yang kelima nih. Nah, ini nih ada lagi. Jika segitiga sembarang dan diketahui semua sisinya nih. Jadi ada segitiga sembarang. Ini ABC ya misalnya kan. Terus diketahuinya sisinya aja nih, nggak diketahui sudut-sudutnya gitu kan. Gimana mencari luasnya? Ya udah, ternyata luasnya itu akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C gitu. Dimana S-nya itu adalah ini. A tambah B tambah C per 2. Ini apa? Tahu nggak apa? Itu ternyata keliling ya, setengah keliling. Keliling itu apa kan? Keliling itu adalah A tambah B tambah C kan? Iya, terus dibagi 2. Oh, berarti ini setengah keliling nih. Jadi setengah kelilingnya. S-nya itu setengah keliling. Jadi kalau misalnya ada soal segitiga, diketahuinya itu sisinya aja nih, nggak ada diketahui sudut-sudutnya. Ya udah, ini tuh ternyata akar dari S dalam kurung S dikurangi A dikali S dikurangi B dikali S dikurangi C gitu. Kan nanti udah tahu nih, S-nya kan dari sini, tinggal dikurangi A dikurangi B dikurangi C, nanti diakarin. Iya. Oke, paham ya? Lanjut. Di sini ada segi N. Segi N di mana N-nya lebih dari 3. Nah, ini gimana mencari luas dari segi N ini? Nah, ternyata luasnya ini kan gak ditulis ya. Karena abang pengen dieksplor gitu kan. Nah, ini L-nya itu ternyata gini. N dikali setengah R kuadrat sin theta. Nah, kenapa abang bisa tahu? Kenapa bisa hafal? Padahal nggak dihafalkan nih. Kenapa bisa kayak gini? Coba nih kita buka-bukaan nih. Kita lihat.
ini kan ada, ini kan lingkaran ya. Kita anggap lingkaran. Mm-mm. Nah, di sini ada segitiga. Ada berapa nih segitiganya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ada 6. Coba, ternyata dari sini ke sini itu berapa? Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ini kan jari-jari kan? Ya nggak? Iya. Ini R, ini R. Ini R, R semua kan? R, R. Nah, coba. Berarti kan di sini sudutnya ada sudut. Ya nggak? Hmm. Nah, ini berdasarkan yang rumus awal nih. Lihat. Kalau ada yang diapit gimana? Ini kalau yang ada diapit. Setengah BC BC. kali sin A ya. Misalnya di sini sudutnya ini. Berarti BC kali sin A. Nah, berarti sama dong sama kayak ini. Berarti ini itu ya udah luasnya itu berarti kan misalnya ini dulu. Ya udah setengah. BC-nya mana? R sama R kan di sini mah. Iya. Berarti R kuadrat ya nggak? Dikali sin. Iya. Sin ini kan? Sin tetanya yang diapitnya. Tuh kan sama. Setengah R kuadrat kali sin teta nih. Sama. Cuma bedanya ada N. Kenapa ada N? Ya N ini menunjukkan jumlah segitiganya ada berapa kan? Segitiga. Nah gitu. Jadi N kali. Sebenarnya kayak gini. Jadi sebenarnya mudah. Berarti N dikali setengah R kuadrat sin teta. Nah yang jadi pertanyaan lagi nih. Tetanya berapa? Tetanya itu berarti kan misalnya kalau lingkaran penuh ini berapa derajat? 360 ya, 360 derajat. Nah, berarti kita bagi dengan ya jumlah N-nya ada berapa? Jadi si theta ini 360 dibagi N. Kalau N-nya 6 ya tinggal bagi 6 aja. Itu. Di sini kan posisinya 6 ya, 1 2 3 4 5. 5 ya. 6 Iya. nanti dibagi 6 gitu. 6 ya, 6. Nanti bagi 6 aja berapa? 36 bagi 6 berarti 60. Jadi tetanya ini 60. 60. Kayak gitu ya, paham ya? Paham gak nih Najwa? Ada yang ditanyakan gak? Enggak. Enggak ya, paham. Nah, nanti kita lebih jelasnya ke soal. Oke, di sini kita langsung ke soal ya. Nah, ini nih ada banyak banget nih soalnya. Contoh dulu. Contoh soal. Nomor 1. Nomor 1 ini gimana coba? Ini sambil merem bisa ya? Sambil merem nih. Berapa luasnya? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Ini sambil Itu merem. cari dulu tingginya. Nah, berarti ini kita cari tingginya berapa nih? Pitagoras. Pitagoras berapa? Bentar. Coba. Ini sebenarnya gini sih. Awas ya, jangan 6 aja deh. Jangan 6 ya. Jangan 6, kita ganti 5 aja. Biar. 5. Nah, kalau 5 gimana? Tingginya. 3 kuadrat. Iya kan 3 kuadrat. Coba 3 kuadrat apa 5 kuadrat dulu? 5 kuadrat dulu. Nah, berarti sisi yang besar dulu kan? Yang besar dikuadratkan dikurangi yang kecil kan? Berarti 25 dikurangi berapa? 9. Berapa tuh? 16. 9. Akar 16 berapa? 16. 4 ya. 4. Nah, berarti jawabannya ini 4. Ya. Nah, tapi kalau Najwa udah apa ya? Udah apa ya? Udah ngeh gitu. Ya udah pakai triple Pythagoras aja sih. Kan triple Pythagoras kita tahu nih bahwa misalnya ada sini deh. 3 4 ya 5 gitu kan. Ada lagi enggak? 3 4 5 berarti 5 13 sama 12. 3 12 13. Nah, ini triple Pythagoras loh. 7 berapa nih? 23 sama 23, 24 sama 25.
Nah, ini triple Pitagoras. Kalau Najwa udah tahu, ini hebat banget nih. Triple Pitagoras. Nanti dikembangin aja sebenarnya. Bisa aja di sini tuh 6. 6, 8. Ya, berapa nih? Kalau 6, 8 berapa? 10? 10. 10 ya. Kenapa? Karena kan si 6 ini 2 kalinya 3 kan? 8 ini 2 kalinya 4. Ya udah 10 ini 2 kalinya 5. Tinggal 5 kali 2. Gitu sih sebenarnya. Jadi kalau Pitagoras nih ada segitiga siku-siku, udah langsung hajar pakai triple Pitagoras. Biasanya menggunakan Pitagoras ini nih. Cuma ini doang sih biasanya 2 ini, yang ini jarang. Cuma pengembangannya dari 3, 4, 5 ini bisa jadi apa? 5, 12, 13 ini bisa jadi apa? Itu bebas gimana pembuat soal. Paham ya? Coba berapa nih? Ya. Setengah dikali A-nya berapa tadi? 3 dikali tingginya 4. Berapa tuh? 4. 6. 2, 2, 2. 6 ya. Oke, pinter. Dapat nih 6 luasnya. Gampang ya ini mah. Nah, sekarang nomor 2. Gimana nomor 2? Setengah BC sin A. Setengah Itu kan BC sin A. Oke, pinter. Wih, Najwa udah bisa nih. Tanpa lihat lagi kan, tanpa lihat ini. Ah, udah tahu. Oke ya. Tanpa kita lihat ternyata Najwa udah bisa. Berarti luas sama dengan setengah kali ini kan ibaratnya ini C, ini B kan. Yang depannya. Iya. Berarti BC sin A gitu. Setengah. B-nya berapa? 7. C-nya 5. 5. Sin A. Sin 45. 45. Sin 45 berapa? Sin 45. Kita tulis lagi. Setengah. 7 kali 5, 35. Sin 45. Coba. Masih ingat? Nah, ini fungsi dari trigonometrinya. Setengah akar 2. akar 2. Pokoknya yang 45 belakangnya 5 pasti setengah akar 2. Mau sin mau cos. Berarti di sini kan 4 ya. Berarti jawabannya adalah 35/4 akar 2. Oh, sentimeter ya. Sentimeter kuadrat. Karena satunya sentimeter. Udah gitu doang? Udah gitu doang. Kan yang ditanya luas. Gampang ya? Iya. Nah, Gampang. oke, gampang ya. Sekarang nomor 3. Nah, nomor 3 gimana? Yang A kuadrat kan? Ya, benar. Kenapa yang A kuadrat? Kita lihat nih. Kan yang diketahui 3 sudut 1 sisi. Mana nih lihat? 3 sudut 1 sisi. Nah, ini nih. 3 sudut 1 sisi. Tapi yang diketahuinya apa? Ini C ya? Ya nggak? Iya. Depannya. Oh, berarti ya udah tanpa lihat pun udah tahu nih. Berarti C kuadrat, ya nggak? Dikali Iya. Dikali apa coba? Tanpa lihat. Sin. Sin apa? Sin B. Sin A sama sin B. Oke, sin A kali ya. Sin B. Terus? Kali sin B. Per apa? Per 2. 2 sin C. Oke, pinter nih. Ya udah kita tinggal masukin aja dong. C kuadrat. Dimasukin aja deh 4 kuadrat gitu kan. Dikali sin A. Tulis aja dulu. Sin dari 30 dikali sin dari 30 lagi. Enak banget 30. Nih. Dibagi per 2 sin 100 sin 120. Oke, coba berapa nih? Kita muat-muatin deh. Nah, ini 4 kuadrat. Berapa tuh? 16. 4 kuadrat 16. 16. Tulis dulu aja deh 16 kali sin 30. Berapa? Setengah. Setengah ya. Setengah.
kali sin 30 ya setengah juga kan. Kita bagi dengan 2 kali sin 120. Nah, ini nih trigonometri yang bentuk apa nih? Relasi sudut ya. Nah, yang relasi sudut kita bahas di sini nih. Masih ingat nggak? Coba berapa? Lupa lagi. Nah, misalnya ada sin 120 nih. Nah, kita menggunakan Di kuadran. Nah, iya di kuadran berapa? Tapi itu kan nanti di akhir kita ini kuadrannya. Coba ini dulu. Sin 120 itu kan artinya sin 180 dikurangi berapa? Dikurangi biar jadi 120. 60 ya? 60. Nah, 60. Ya, Nah, berarti kan ya udah ini adalah sin 60 gitu. sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Oke, pinter. Nah, setelah dapat nilainya setengah akar 3, kita lihat 120 di kuadran berapa? Kuadran 1 ini 0 sampai 90. Oke, kuadran 2 ya. Kuadran 2 nih, 90, 180. 2 ya. Jangan panik, 2. 90 sampai 180. Ada 120 kan di sini. Nah, ini kuadran 2. Oh iya. Nah, berarti kuadran 2 nilai sin itu positif negatif? Positif. Positif. Kan all sin tangen cos. Berarti tetap nih jawabannya positif ya, setengah akar 3. Nah, di sini Abang pakai pendekatan 180 biar tetap gitu kan. Kalau kita menggunakan pendekatan 90 atau 270 nanti berubah harus jadi cos. Nah, berarti di sini jawabannya setengah akar 3 ya. Di sini tulis saja. Setengah akar 3 kita coret 2 di sini. 16 kita coret. Ini kan 1/4 ya. Atau gini deh. 16 kita coret dengan 2. Tinggal 8. Ya nggak? Iya. Nah, kita coret lagi ternyata kan ada 2. Coret 2, coret 8. Sisa berapa? 4. Nah, berarti sisanya adalah kita tulis di bawah bisa nggak? Coba deh. Di pinggir aja. 4 kan? Yang atas sisa 4, yang bawah sisa akar 3. 3. Nah, gimana nih? Ini udah benar. Jadi 4. Nah, kita rasionalkan menjadi 4. akar 3 per 3. 4 gimana? 4 akar 3 per 3. Oke, 4. 4 akar 3 per 3. Iya, pintar. Tapi kok abang gini ya bacanya? 4/3 akar 3 gitu. Tapi gimana? Iya. Sama aja sih. 4 akar 3/3 iya sama aja sih. 4/3 akar 3 sama. Oke, paham ya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada lagi nih. Nomor 4. Nomor 4. Ditanyakan luas. Masih ingat yang ini? Yang 4 sisi 1 sudut. Ini ada sudutnya nggak diketahui? Yang mana sih? Nah, ini tuh kan, lihat dulu. Ini sisinya, sisi semua ya yang diketahui. Ya nggak? Yang 2R kuadrat, bukan? 2R kuadrat yang mana? Kita ke atas nih. Nah, ini yang 2R kuadrat mah. Yang segitiga di dalam lingkaran. Nah, kalau yang diketahui sisi semua, ini nih. Yang ini kan? Yang diketahuinya sisi semua nih. Tanpa ada sudutnya gitu. Nah, berarti kita menggunakan ini nih. Kalau diketahui sisi semua. Nah, ini juga bisa kalau kita mencari luas dari sisi-sisinya saja, itu dinamakan ini ya, heron. Nah, ini namanya heron, penemunya. Kalau pengen tahu. Kalau kita mencari luas
yang apa namanya? Dari sisi aja. Nah, ini namanya heron. Berarti nanti kita cari kelilingnya dulu ya, dibagi 2, yaitu S. Nanti dapat nih luasnya. Akar dari S dikali S min A, S min B, S min C. Udahlah, ini ketalar. Coba kita lihat. Nah, kita lihat ya. Kita cari S dulu. Cari S. Buat apa ya S? Buat buka puasa. Nah, S-nya gimana? Yang kelilingnya Iya, keliling dibagi 2. A tambah B tambah C per 2. Oke, A tambah B tambah C per 2. Berapa nih? 12. Tambah 12. Tambah 12. Tambah 12 Tambah juga. 12. Per 2. Berapa nih? 36 bukan ya? 36. 36 bagi 2. Iya, 36. Tapi bagi 2 berapa? Sebelum. Bentar. 18 ya? Ya nggak? Oh iya. Iya. Nah, 18 nih. Berarti kita tahu luasnya dong kalau udah dapat S. Apa nih luas itu? Coba. Akar dari. Kita yang panjang. S dikali S min A. S min B. S min C. Gitu kan? Ini mudah banget gini dihafalnya kan? Iya. Dimana A sama dengan B sama dengan C, yaitu sama dengan 12. Kebetulan ABC-nya sama nih, enak banget. Berarti di sini luasnya itu adalah akar dari berapa nih? S-nya 18. 18. 18 dikurangi 12 ya enggak? Ya udah sama aja kan? 18 dikurangi 12 juga. 18 kurangi 12 juga ya enggak? Karena kan ABC-nya 12 semua. Iya. Nah, kita geser ke sini. Jadi luasnya itu adalah berapa? Nih, teknik menghitungnya ya. Coba kita 18 ini 18 kali berapa nih? 6 ya? kali 6. 6 semua. Kali 6 kali 6. Ya enggak? Nah, teknik menghitungnya gini, jangan dikali semua nih. Kita lihat, karena akar nih, bisa keluarnya itu kalau 66, oh, kayaknya 36 nih. 36 kan bisa jadi 6 keluar. Nah, 18 ini kan sama aja berapa? Sama aja 6 kali 3 kan? 3 kali 6, ya enggak? Iya. Kali 6, Iya. kali 6, kali 6 lagi. Ya enggak? Kita ke bawah lagi nih. Akar dari 3 kali 36, 36 ya? 36 kali 36 atau 36 kuadrat. Nah, berarti berapa nih luasnya? 36-nya kan kuadrat, ya udah bisa keluar dong. 36 akar 3. 3. Nah, berarti jawabannya 36 akar 3 nih luasnya. Gimana? Mudah ya? Oke. Ya. Kalau ada yang ditanyakan, bilang saja. Nah, di sini kita ke Ke halaman itu. gimana? Ke halaman sebelumnya mau di screenshot. Yang mana? Ke halaman sebelumnya. Yang soal pertama sampai ketiga. Nih, udah. Yang contoh soal. Oke, ini kelihatan? Udah itu. Dah. Nah, di sini kita lihat. Udah, Bang. Oke. Nomor ini, nomor terakhir. Coba bacain sama Najwa. Pada sebuah lingkaran dibuat segi 12 beraturan. Jika jari-jari lingkaran adalah 10 cm, tentukan luas segi 12 yang terbentuk. Nah, ini gimana nih? Ada segi 12 beraturan. Jari-jarinya 10. Ya udah kita lihat nih. Nah, ini kan ada segi 12, ya Iya. udah N-nya 12. Jari-jarinya ketahui tadi. Terus tinggal tetanya. Teta itu dari mana? Dari ini kan?
360 dibagi N. Ya. Nah, sebenarnya gitu, udah nggak digambar juga gak apa-apa sih kalau udah tahu rumus ininya nih. Nah, berarti di sini kita lihat N-nya berapa? 12. N-nya 12. Kita ke atas deh, jangan dicontek ininya. R-nya berapa? R-nya 10. Nah, 10. iya. Sebenarnya nggak digambar nggak apa-apa. Kita lihat, kita kan udah tahu nih. Jawab nih. Bahwa luas dari segi beraturan itu berapa? N dikali tadi kan setengah yang tadi R kuadrat sin theta. Ya nggak? Sama kayak yang Iya. tadi. Nah, N-nya berapa? 12 12. dikali 1/2 dikali R-nya 10 kuadrat. Nah, sekarang tinggal cari tetanya. Gimana nih cari teta? 360/12. Oke, pintar. Berapa nih? 30 bukan? 3. Oke, 3 ya. 30 berarti kan? Iya, 30. Nah, berarti sin 30 nih. Setengah. Setengah kan? Oke. Ini bisa coret gak? Jadi 6 ya? Bisa. 6. Iya. 6 dikali 100 ini kan? 10 kuadrat. Iya. Dikali sin 30. Tadi setengah. Setengah. Kita 2 coret. 6 coret. Kita bagi 2. Sisa 3. Ya nggak? Iya. 3 kali 100? 300. 300. Pinter. Nih, ini jawabannya gitu. Gimana? Udah ya? Iya. Oke, mau lanjut? Ada nih latihan soal sebenarnya. Mau dikerjain sekarang? Gimana nih? Satu Itu deh. ada yang jejar genjang. Gak apa-apa. Sok satu ya. Ini jejar genjang. Gak apa-apa nih. Ini kok jejar genjang gitu kan? Kan kita hubungannya segitiga. Kenapa bisa jejar genjang? Iya. Coba lihat. Coba bacain sama Najwa. Panjang PQ adalah Dari atas, 10 dari atas. cm dan PR adalah 8 cm. Sudut PQR sama dengan 60 derajat. Tentukan luas jejar genjang PQS. Nah, gimana nih? Ada ide nggak? Coba. Ketemu nggak, Najwa? Misalnya kita kan berhubungan dengan Nyari dulu. segitiga ya. Nyari dulu apa? Ya. Nyari ituin dulu. Gimana ini? Segitiganya. Segitiga yang mana? Lebih. Apa dulu? Yang itu. Segitiga apa? PQR. PQR. Nah, iya benar. Jadi sebenarnya kita bagi 2 kan? Iya. Anggap aja sama. Anggap aja lurus deh. Nah, anggap aja lurus ya. Nah, kita katanya cari luas segitiga apa? PQR. PQR. Itu apa luasnya? Setengah BC. Setengah BC. Oke, setengah langsung aja. Setengah kali 8 kali 10. Sin A. Sin 60. Sin 60. Oke ya. Coret-coret sisa 4. 40 nih. Sin 60 berapa? Sin 60. Setengah akar 2. Bukan. Setengah akar 3. Oke. Setengah akar 3. 40 kita coret. 2 sisa 20 ya. Ya udah, nih 20 akar Ya. 3. Nah, berarti jawabannya ini adalah 20 akar 3 untuk segitiga yang ini. Nah, tapi lihat. Kamu ini kan tahu apa sifat jejar genjang? Dia ini sama loh. Sisi di sini itu harus sama. Ini 8.
ini 10. Dan sudut yang berhadapannya pun sama nih kalau sifat jejar genjang itu 60 juga. Ya udah, sebenarnya kan ini kita nggak usah dihitung. Ini kan sama hasilnya. Iya, Tinggal dikali berapa? 20 akar 3. 20 akar 3 dikali berapa? Ini kan 20 akar 3 itu 1, yang ini doang. Jadi kalau mau yang ini Sama tuh. sama, berarti tinggal digimanain, dikali 2 aja kan? Mm-mm. Nah, tinggal kali 2, berapa nih? 40 akar 3. Karena kan ada 2 ininya, ya tinggal kali 2. Atau ya dijumlahin aja. 20 akar 3 ditambah 20 akar 3. Ya 40 akar 3 juga kan? Mm-mm. Gimana? Mudah ya. Jadi ternyata walaupun soalnya jejar genjang, ternyata ini soal rumus-rumus segitiga. Satu lagi deh biar cocok nih, khusus buat Najwa nih. Kita soalnya di ini lagi ya, di otak-atik gitu kan. Tapi prinsipnya sama. Coba lihat. Bacain sama Najwa. Jika segitiga PQR adalah 24 cm, tentukan nilai sin X. Nah, ini gimana? Ada ide gak? Ditulis rumusnya berarti tetap. Tetap ya ditulis rumusnya. Nanti dapat sinnya. Iya. Benar. Tapi rumus yang mana nih? Setengah. Yang setengah kali ini ya? Iya. Oke, Ya. benar. Nah, berarti kita diketahui dulu deh. Diketahuinya itu berarti mau gini PQ gitu kan. PQ itu 10, kemudian PR itu 6, dan sudut P itu adalah X. Dan luas PQR itu adalah 24. Ditanyakannya adalah sin X-nya. Oke, kita kerjakan. Untuk luasnya itu apa? Luas PQR. Apa tuh? Setengah Kali apa? 10. Kali 10, oke. Tapi misal ditulis dulu deh. Setengah PQ dikali PR sin ya sin X kan? Iya, sin P atau sin X. Ya nggak? Ya. X derajat. Nah, ya udah, luas PQR 24, ya nggak? 24. Sama dengan setengah kali PQ-nya berapa? 10. 10. PR-nya? 6. Sin X-nya? Orang yang Belum diketahui. Iya, yang ditanyakannya. Ya. Jadi nggak diketahui lah. Kita coret 2 sama 6 aja deh. Jadi 3 ya. Iya. 3 kali 10. 30. 30 berarti 30 kali sin X. Ya nggak? Nah, untuk 24-nya ya tulis aja 24. Jadi sin X-nya berapa? 30 dikurangi 24. Nah, 30 dikurangi 24 atau 24 per 30. Coba. Ini kan perkalian. 4 per 30. Nah, ini kan perkalian. Ya udah. Iya. Kalau perkalian itu ya kalau pindah ruas ya jadi pembagian kan. Tapi kan ini yang pindah, ya udah ini jadi di bawah. Dia tuan rumah nih 24. 24 di atas, ini di bawah. Kalau penjumlahan baru nih 24 dikurangi 30. Kalau ini ya penjumlahan, ini kan perkalian. Nah, berarti kita lihat di sini hasilnya berapa? Kita sederhanakan menjadi sin X-nya itu adalah kita bagi berapa? Misalnya kita bagi 6 deh. Dibagi 6 berapa nih? 6. 24 bagi 6 berapa? 4 per 5. 4 per 5. Oke ya, pinter nih. 4 per 5. Ya udah.
4/5 jawabannya. Udah kan ditanyakannya sin X-nya doang. Nggak ditanyakan X-nya berapa. Oh, iya. Jadi ya udah, sin X-nya itu adalah 4/5. Kayak gitu ya. Ya, Gimana nih? Ada yang ingin ditanyakan? enggak. Nggak, oke ya. Nah, berarti coba di sini kan kita udah berapa nih? Berapa rumus yang kita tahu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Sama contoh soalnya. Nah, berarti untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Jika nanti ada yang kurang mengerti dari Najwa, silakan nanti bisa tanya-tanya gitu kan. Terus misal ada soal-soal yang kurang ngerti, nanti bisa ditanyakan di grup. Nanti juga sama abang dikasih soal mandirinya. Pokoknya materinya tentang ini. Tentang ini semua. Nanti bisa Najwa kerjakan. Sama teman-teman juga nanti dikasih. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan, Najwa? Nggak ada? Enggak. Oke, kalau nggak ada, abang tutup untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.